Argentina baru saja menasbihkan diri sebagai juara dunia setelah mengalahkan Prancis di final Piala Dunia 2022. Argentina pun berhak mengangkat trofi Piala Dunia, namun tidak diperbolehkan membawanya pulang. Pasalnya, terdapat aturan di mana FIFA melarang trofi asli tersebut dibawa oleh negara pemenang. Sebagai gantinya, Argentina akan diberi trofi replika yang sangat mirip dengan trofi versi aslinya. FIFA hanya mengizinkan tim pemenang mengangkat trofi versi asli dalam perayaan setelah pertandingan saja. Setelah itu trofi asli akan kembali disimpan FIFA, sedangkan tim pemenang diberi trofi replika. Kebijakan ini mulai diberlakukan FIFA sejak tahun 1974, di mana negara terakhir yang menyimpan trofi asli Piala Dunia adalah Brazil setelah menjuarai Piala Dunia 1970. Lalu, apa alasan FIFA melarang negara pemenang Piala Dunia menyimpan trofi asli tersebut? Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Trofi Piala Dunia yang diperebutkan saat ini sebenarnya berbeda dengan trofi Piala Dunia pada era awal terbentuknya turnamen ini. Trofi pertama Piala Dunia digunakan mulai tahun 1930 hingga 1970. Trofi ini awalnya bernama Victory, namun kemudian diubah namanya menjadi trofi Jules Rimet sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden FIFA Jules Rimet yang mencetuskan terbentuknya Piala Dunia. Piala ini terbuat dari sterling silver yang dilapisi emas. Tingginya 35 cm dengan berat 3,8 kg. Trofi ini didesain oleh pematung asal Prancis yang bernama Abel Lafleur. Pada bagian atas terdapat patung seorang wanita yang mengepakkan tangan dan sayapnya. Wanita tersebut bernama Nike, seorang dewi Yunani yang melambangkan kemenangan. Sementara di bagian bawahnya terdapat ukiran daftar negara yang pernah memenangkan Piala Dunia. Dalam sejarahnya, trofi Jules Rimet sudah dimenangkan 5 negara dalam 9 edisi, yakni Uruguay, Italia, Jerman Barat, Brazil, dan Inggris. Dahulu trofi Jules Rimet merupakan trofi bergilir, di mana negara pemenang Piala Dunia berhak menyimpan piala ini selama 4 tahun, atau setidaknya sampai pada Piala Dunia edisi selanjutnya. Sementara pada saat Perang Dunia Kedua, piala ini disimpan oleh Ottorino Barassi, yang notabene merupakan pejabat olahraga Italia. Saat itu Barassi menyembunyikan trofi Jules Rimet di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidurnya, agar pasukan Nazi yang sedang menduduki Italia tidak menemukannya. Trofi ini terus dibawa Barassi hingga tahun 1950, sebelum akhirnya dikembalikan lagi kepada FIFA menjelang Piala Dunia 1950. Keputusan FIFA membuat aturan trofi bergilir tersebut sebenarnya agak riskan. Terbukti 4 bulan sebelum Piala Dunia 1966 yang diselenggarakan di Inggris, trofi Jules Rimet sempat dicuri. Untungnya, seekor anjing berhasil menemukan trofi ini di sebuah taman. Piala Dunia 1970 merupakan edisi terakhir penggunaan trofi Jules Rimet. Pada edisi selanjutnya, FIFA akan memperkenalkan trofi baru sebagai pengganti trofi lama. Untuk itulah, Brasil yang menjadi juara Piala Dunia 1970, sekaligus yang terbanyak kala itu, dipercaya FIFA untuk menyimpan trofi asli Jules Rimet untuk selamanya. Sayangnya pada tahun 1983, trofi asli Jules Rimet yang disimpan di Museum Rio de Janeiro hilang dicuri perampok. Ini merupakan kasus kedua di mana trofi Jules Rimet dicuri setelah sebelumnya terjadi di Inggris. Namun sayangnya, kali ini trofi tersebut benar-benar hilang dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Federasi Sepak Bola Brazil pun akhirnya membuat replika trofi Jules Rimet sebagai pengganti trofi yang asli. Sementara itu pada Piala Dunia 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang diberi nama FIFA World Cup Trophy. Piala ini didesain oleh pematung asal Italia yang bernama Silvio Gazzaniga. Berbeda dari sebelumnya, trofi baru ini terbuat dari emas 18 karat dan memiliki tinggi
36,8 cm, serta berat mencapai 6 kg. Pada bagian utamanya, terdapat 2 atlet yang memegang bumi, sedangkan di bagian bawah terdapat ukiran yang bertuliskan FIFA World Cup. Pada tahun 1994, FIFA menambahkan sebuah piring tipis di bagian alas trofi tersebut untuk menuliskan nama-nama negara pemenang Piala Dunia. Awalnya penulisan nama negara tersebut dibuat vertikal, namun diubah FIFA menjadi spiral agar dapat mengakomodasi lebih banyak pemenang. Belajar dari kasus sebelumnya, FIFA kali ini membuat aturan di mana negara pemenang Piala Dunia tidak boleh membawa pulang trofi yang asli. Trofi ini hanya diserahkan sebagai bentuk simbolis pada acara seremoni perayaan pasca pertandingan saja. Setelah itu trofi yang asli akan dikembalikan lagi kepada FIFA dan tim pemenang akan diberi trofi replika Piala Dunia. Hal ini dilakukan FIFA karena mereka tidak ingin trofi asli Piala Dunia kembali hilang dicuri, seperti pada kasus trofi Jules Rimet. Dengan kembali disimpan pada museum FIFA yang berada di Swiss, mereka dapat mengontrol tingkat keamanan trofi tersebut dibanding menyerahkan kepada negara pemenang Piala Dunia. Hal menarik lainnya adalah trofi asli Piala Dunia hanya boleh disentuh oleh negara pemenang dan kepala negara saja. Namun sayangnya, saat perayaan juara terkadang banyak anggota keluarga pemain yang ikut memegang trofi tersebut. Untuk itulah, perusahaan asal Italia yang bernama GDI Bertoni yang diberi kewenangan oleh FIFA untuk merawat trofi tersebut akan memperbaiki trofi asli Piala Dunia sebelum dikembalikan ke FIFA untuk disimpan pada museum mereka. Keputusan FIFA menyimpan trofi asli tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak percaya lagi kepada siapapun untuk menyimpan trofi Piala Dunia. Peristiwa hilangnya trofi Jules Rimet di masa lalu merupakan noda yang tak boleh terulang lagi. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian tahu cerita lain seputar Piala Dunia, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.